Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan konsep ketidakpastian dalam pengukuran. Yaitu kami beranggotakan Ino 420090 Muhammad Rakan Zakwan, Ino 42096 Muhammad Taufik Maulana Rizky, Ino 420103 Noflanur Saifullah, dan Ino 420104 Nofla Rizky Sayyid. Di bab kali ini ada 10 materi. Yang pertama pengantar, yang kedua kesalahan pengukuran, analisis ketidakpastian tahap desain, identifying error resource, system and random error, analisis ketidakpastian propagasi kesalahan, analisis ketidakpastian tahap lanjut, analisis ketidakpastian pengukuran ganda, koreksi untuk kesalahan terkait, interval ketidakpastian sistem mesin tidak simetris. Untuk materi yang pertama yaitu introduction atau pengantar. Setiap kali kita merencanakan tes atau kemudian melaporkan hasil tes, kita perlu mengetahui sesuatu tentang kualitas hasil. Analisis ketidakpastian memberikan pendekatan metodis untuk memperkirakan kualitas hasil dari tes yang diadaptasi atau dari tes yang diselesaikan. Bab ini berfokus pada bagaimana memperkirakan plus minus apa dalam tes yang direncanakan atau dalam hasil tes yang dinyatakan. Kesalahan adalah properti dari pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai ke variabel fisik berdasarkan pengambil sampel dari populasi variabel itu. Kesalahan menyebabkan perbedaan antara nilai yang diberikan oleh pengukuran dan nilai sebenarnya dari populasi variabel. Ketidakpastian adalah properti dari hasil. Hasil pengukuran adalah hasil. Dan ketidakpastian mengkuantifikasi kualitas hasil itu. Analisis ketidakpastian menyediakan alat desain yang kuat untuk mengevaluasi sistem dan metode pengukuran yang berbeda, merancang rencana pengujian, dan melaporkan ketidakpastian. Ada dua dokumen yang diterima tentang analisis ketidakpastian. Yang pertama, The American National Standard Institute atau American Society of Mechanical Engineers Power Test Codes adalah standar uji teknik Amerika Serikat. Yang kedua itu The International Organization on Standardization Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement adalah standar metrologi internasional. Keduanya berbeda dalam beberapa terminologi dan bagaimana kesalahan dikatalogkan. Yaitu selanjutnya ada poin penting yang harus kita kuasai, yaitu menjelaskan hubungan antara kesalahan dan ketidakpastian, analisis ketidakpastian yang sesuai, menjelaskan perbedaan antara kesalahan sistematis dan acak, menganalisis sistem pengujian dan pendekatan pengujian hasil desain. Materi yang kedua itu kesalahan pengukuran. Dalam pembahasan berikut, kesalahan dikelompokkan menjadi dua kategori, kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kami tidak mempertimbangkan kesalahan pengukuran yang menghasilkan data yang jelas. Salah data seperti itu harus dibuang. Mempertimbangkan pengukuran bohong dari variabel di bawah kondisi yang diharapkan untuk menghasilkan nilai yang sama dari variabel yang diukur. Hubungan antara nilai sebenarnya dari populasi dan kumpulan data terukur yang mengandung kesalahan sistematis dan acak dapat diilustrasikan sebagai gambar 5.1. Kesalahan total dalam serangkaian pengukuran yang diperoleh dalam kondisi yang tetap dapat dijelaskan oleh kesalahan sistematis dan kesalahan acak dalam pengukuran tersebut. Berikut ini adalah gambar 5.1. Kesalahan total dalam serangkaian pengukuran yang diperoleh dalam kondisi yang tampaknya tetap dapat dihasilkan oleh kesalahan sistematis dan kesalahan acak dalam pengukuran tersebut. Berikut ini adalah 3
proses desain. 3 tahap proses desain. Tahap desain yang pertama itu tahap desain di mana pengujian direncanakan tetapi informasinya terbatas. Yang kedua, tahap lanjutan atau pengukuran tunggal, di mana informasi tambahan tentang kontrol proses dapat digunakan untuk meningkatkan estimasi ketidakpastian tahap desain. Yang ketiga, pengukuran ganda, di mana semua informasi pengujian yang tersedia digabungkan untuk menilai ketidakpastian dalam hasil pengujian. Lalu materi yang ketiga ada analisis ketidakpastian tahap desain. Analisis ketidakpastian tahap desain mengacu pada analisis yang dilakukan pada tahap rumusan sebelum pengujian. Ini hanya memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang dipilih. Jika nilai ketidakpastiannya terlalu besar, maka pendekatan alternatif perlu ditemukan. Jadi, berguna untuk memilih instrumen dan memilih teknik pengukuran. Analisis ketidakpastian saat ini digunakan untuk membantu dalam memilih peralatan dan prosedur pengujian berdasarkan kinerja relatifnya. Bahkan ketika semua kesalahan dinyatakan nol, nilai terukur harus dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk menyelesaikan informasi yang diberikan oleh instrumen. Ketidakpastian order 0 dari instrumen U0 mengasumsikan bahwa variasi yang diharapkan dalam nilai yang diukur hanya sebesar itu karena resolusi instrumen dan bahwa semua aspek pengukuran lainnya dikontrol dengan sempurna. Pada dasarnya U0 adalah perkiraan ketidakpastian acak yang diharapkan yang disebabkan oleh hamburan data karena resolusi instrumen. Tetapkan nilai numerik ke U0 dari setengah resolusi instrumen analogi atau sama dengan hitungan terkecil digitalnya. Nilai ini akan cukup mewakili interval ketidakpastian di dua sisi pembacaan. Berikut ini adalah rumus dari U0. Selanjutnya itu ada Combining Elemental Errors atau RSS method. Setiap kesalahan pengukuran individu berinteraksi dengan kesalahan lain untuk mempengaruhi ketidakpastian pengukuran. Ini disebut perambatan ketidakpastian. Setiap kesalahan individu disebut kesalahan unsur, misalnya kesalahan sensitivitas dan kesalahan linearitas transducer adalah kesalahan unsur, dan angka yang terkait dengan ini adalah ketidakpastiannya. Pertimbangkan pengukuran X yang tunduk pada beberapa elemen K kesalahan masing-masing ketidakpastian UK, di mana K sama dengan I 2 sampai dengan K. Estimasi realistis ketidakpastian adalah variabel terukur UX. Karena elemen ini kesalahan dapat dihitung menggunakan metode RSS untuk menyebarkan ketidakpastian unsur. Dan di bawah ini adalah rumus dari UX. Selanjutnya itu ada Design Stage Uncertainty, ketidakpastian tahap desain atau UD. Untuk instrumen atau metode pengukuran adalah interval yang ditemukan dengan menggabungkan ketidakpastian instrumen dengan ketidakpastian order 0. Prosedur untuk mengestimasi ketidakpastian tahap desain diuraikan pada gambar 5.2. Ketidakpastian tahap desain untuk sistem pengujian dicapai dengan menggabungkan setiap ketidakpastian tahap desain untuk setiap komponen dalam sistem menggunakan metode RSS sambil mempertahankan konsistensi unit dan tingkat kepercayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Rakan Sakwan, I042090. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang identifying error source atau mengidentifikasi sumber dari kesalahan. Berikutnya. Nah, dalam pengukuran bisa saja ditemukan beberapa kesalahan. Nah, kesalahan itu memiliki beberapa sumber yang dapat mengakibatkan
kesalahan, baik itu kesalahan data atau kesalahan yang lain-lain. Nah, kesalahan yang ditemukan dalam pengukuran itu sumbernya adalah sebagai berikut. Pertama adalah kesalahan kalibrasi atau calibration error. Kedua, kesalahan akuisisi data atau data acquisition error. Tiga, kesalahan reduksi data atau data reduksi error. Selanjutnya, sumber kesalahan yang pertama adalah kesalahan kalibrasi atau calibration error. Kesalahan dalam kalibrasi cenderung berasal dari tiga sumber. Pertama, standar dan referensi yang digunakan dalam kalibrasi. Kedua, instrumen atau sistem yang digunakan dalam kalibrasi. Ketiga, proses kalibrasi tersebut. Tergantung bagaimana kalibrasi dilakukan, di sana dapat saja ditemukan perbedaan antara nilai yang diberikan pada standar dan nilai yang diberikan oleh alat sensor pengukur. Sumber yang kedua adalah kesalahan akuisisi data. Merupakan kesalahan yang muncul ketika proses pengukuran. Kesalahan akuisisi data meliputi, pertama, variabel yang tak terkontrol. Kedua, kesalahan instalasi sensor yang mempengaruhi variabel. Selain itu, kualitas dari statistik sampel terdampak oleh besarnya sampel dan distribusi yang transmisikan, dan juga variabel temporal. Semuanya dapat berkontribusi dalam ketidakpastian. Yang ketiga adalah kesalahan reduksi data. Kesalahan reduksi data ini adalah kesalahan yang ditemukan ketika proses reduksi data dalam proses pengukuran. Kesalahan reduksi data itu dapat meliputi transfusion error, modeling error, dan juga curve fit error. Materi berikutnya adalah systematic and random error, atau kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Systematic error atau kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang terjadi secara berulang dengan nilai konstan dari beberapa pengukuran. Kesalahan sistematis dapat terjadi karena tinggi atau rendahnya offset dari nilai pada variabel tersebut. Estimasi dari kesalahan sistematis didefinisikan sebagai plus minus B. Interval didefinisikan oleh kesalahan sistematis pada probabilitas 90%. Rumus dari interval tersebut adalah seperti itu. Oke, selanjutnya. Berikutnya adalah random error atau kesalahan acak. Ketika pengukuran yang berulang dilakukan di bawah kondisi operasi tetap, kesalahan secara acak muncul sebagai data terukur yang tersebar. Kesalahan acak atau random error muncul melalui pengulangan dan resolusi dari komponen pengukuran, kalibrasi, dan prosedur dan teknik pengukuran. Estimasi dari probabilitas range random error diberikan dari ketidakpastian acak tersebut. Didefinisikan dengan interval sebagai berikut. S aksen sama dengan Sx per akar dari N, atau akar dari jumlah sampel. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu nomor Saifullah 04-103. Bahasan berikutnya yaitu adalah analisis ketidakpastian propagasi kesalahan. Analisis ketidakpastian propagasi kesalahan sangat sering dalam rekayasa ditentukan melalui hubungan fungsional dengan nilai-nilai yang diukur. Misalnya kami hanya menghitung laju aliran di atas dengan ukur waktu T dan volume MBRJ, karena Q fungsi dari Q sama dengan F TY sama dengan Y per T. Tapi bagaimana ketidakpastian baik dalam kuantitas meyakin berkontribusi terhadap ketidakpastian dalam laju aliran. Secara umum, bagaimana ketidakpastian dalam variabel disebutkan hasil yang diberikan akan dijelaskan di bab bahasan yang pertama itu propagation of error, hubungan umum antara beberapa variabel dependen Y dan variabel terukur X, yaitu Y, Fx istilah derivatif adalah ukuran sensitivitas Y terhadap perubahan X, karena kemiringan kurva dapat berbeda untuk nilai X yang berbeda. Penting untuk mengevaluasi kemiringan menggunakan nilai representatif X. Gambar di bawah menggambarkan konsep bahwa error dalam variabel terukur disebarkan ke variabel yang dihasilkan dengan cara yang dapat diprediksi. Lalu selanjutnya yaitu gangguan sekuensial. Pendekatan numerik juga dapat digunakan untuk memperkirakan propagasi ketidakpastian hingga hasil yang menghindari
diferensiasi langsung dari hubungan fungsional. Pendekatan ini berguna untuk mengurangi data yang sudah disimpan dalam bentuk diskrit, menggunakan metode perbedaan terbatas untuk memperkirakan derivatif. Berikut adalah langkah untuk menentukan rumusnya dari gangguan sekuensial. Lalu selanjutnya itu adalah metode Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo menyediakan cara lain yang efektif untuk memperkirakan propagasi ketidakpastian dalam variabel independen terhadap ketidakpastian dalam suatu hasil. Seperti yang disajikan dalam ini, hasil dari simulasi metode simulasi Monte Carlo konvergen adalah statistik populasi yang diprediksi dalam hasil R, yaitu X dari mana kita menghitung ketidakpastian acak dalam hasilnya. Umumnya konvergasi diklaim ketika standar deviasi yang dihitung tidak lagi berubah sebesar 1% hingga 5%. Sebagai salah satu tes untuk konvergensi dengan rumus seperti berikut. Lalu bab selanjutnya itu adalah analisis ketidakpastian tahap lanjut. Nah, analisis ketidakpastian tahap lanjut ini memungkinkan mengambil analisis panggung desain lebih lanjut dengan mempertimbangkan error kontrol prosedural dan tes yang mempengaruhi pengukuran. Hal ini sering terjadi pada tahap awal program uji atau untuk tes tertentu di mana pengukuran berulang mungkin tidak mungkin. Analisis tahap lanjut seperti itu juga dikenal sebagai analisis ketidakpastian single measurement. Dapat digunakan pertama dalam tahap desain lanjutan dalam suatu tes untuk memperkirakan ketidakpastian yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal, dan untuk melaporkan hasil program uji yang melibatkan pengukuran melalui kisaran satu atau lebih parameter, tetapi tanpa atau relatif sedikit pengukuran berulang pada setiap kondisi pengujian. Tujuannya adalah untuk memperkirakan ketidakbercorean dalam beberapa nilai terukur X atau dalam beberapa hasil umum R melalui estimasi ketidakpastian di masing-masing faktor yang dapat mempengaruhi X atau R. Selanjutnya itu ketidakpastian zero order. Pada ketidakpastian zero order, semua variabel dan parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran termasuk waktu diasumsikan tetap, kecuali untuk tindakan fisik pengamatan itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, setiap data yang berhamburan diperkenalkan pada pengamatan dari nilai output adalah hasil dari resolusi instrumen saja. Nilai memperkirakan tingkat variasi yang diharapkan dalam nilai yang diukur ketika semua efek yang mempengaruhi dikendalikan dan ditemukan dengan sendirinya. Ketidakpastian zero order tidak memadai untuk pelaporan hasil tes. Lalu selanjutnya adalah ketidakpastian tingkat tinggi. Perkiraan ketidakpastian tingkat tinggi mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi uji dan variabilitas semua variabel yang diukur. Misalnya pada tingkat urutan pertama, efek waktu sebagai variabel asing dalam pengukuran dapat dipertimbangkan. Artinya apa yang akan terjadi jika kita memulai tes mengatur kondisi operasi dan input atau menonton. Jika variasi dalam nilai yang diukur diamati, maka waktu adalah faktor dalam tes. Mungkin karena beberapa pengaruh asing yang mempengaruhi kontrol proses atau hanya melekat dalam perilaku variabel yang diukur. Dalam prakteknya, ketidakpastian tingkat tinggi ini akan dievaluasi untuk setiap variabel terukur tertentu dengan mengoperasikan fasilitas pengujian pada beberapa kondisi operasi tunggal. Satu set data, katakanlah N lebih dari 30, akan diperoleh di bawah, jadi mengatur kondisi operasi. Ketidakpastian tingkat tinggi dari kemampuan kita untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari nilai yang diukur dapat diperkirakan sebagai rumus berikut. Lalu yang selanjutnya adalah ketidakpastian NTH order. Pada perkiraan NTH order, karakteristik kalibrasi instrumen dimasukkan ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen. Perkiraan praktis dari ketidakpastian NTH order diberikan oleh rumus sebagai berikut. Perkiraan ketidakpastian pada urutan NTH order ini memungkinkan perbandingan langsung antara hasil tes serupa yang diperoleh baik menggunakan instrumen yang berbeda atau di fasilitas pengujian yang berbeda. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Novel Syaifullah. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Novel Rizky Said dengan NIM I04201104. Lanjut. Oke, bagian ini mengembangkan metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam nilai yang ditetapkan berdasarkan serangkaian pengukuran yang diperoleh dalam kondisi tetap.
Metode paralel ini standar ketidakpastian yang disetujui oleh profesional dan juga NIST di Amerika Serikat. Selain itu juga selaras dengan pedoman internasional. Prosedur berasumsi bahwa kesalahan mengikuti distribusi probabilitas normal, meskipun prosedur sebenarnya cukup terhadap penyimpangan dari perilaku tersebut. Lanjut. Di sini ada beberapa penyebaran kesalahan elemental. Yang pertama itu adalah prosedur untuk analisis ketidakpastian pengukuran ganda terdiri dari langkah-langkah berikut. Identifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran sebagai bantuan pertimbangkan kesalahan di masing-masing dari sumber 3 kelompok, yaitu ada kalibrasi, akuisisi data, dan reduksi data. Kedua yaitu adalah perkirakan besarnya kesalahan sistematis dan acak pada setiap kesalahan unsur. Dan yang terakhir ketiga yaitu adalah hitung estimasi ketidakpastian untuk hasilnya. Lanjut. Sebuah metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam X berdasarkan ketidakpastian di masing-masing elemen acak dan kesalahan sistematis diberikan di bawah ini dan diuraikan sebagai berikut. Ini ada beberapa tabel yang digambarkan di bawah. Lanjut. Di sini juga ada metode RSS, di mana adalah SX sama dengan rumus sebagai berikut. Yang di mana SXK sama dengan SXK per akar NK. Derajat kebebasan V dalam ketidakpastian acak standar diberikan menggunakan rumus Welch-Satterthwaite yang di mana rumusnya sebagai berikut. V sama dengan integral sigma k dengan 1 s kuadrat x kuadrat xk pangkat 2 per sigma k sampai dengan k sampai dengan 1 s pangkat 4x kali k per vk. Lanjut. Penyebaran ketidakpastian sistematis unsur karena kesalahan sistematis dalam mengukur X diperlukan dengan cara yang sama. Ketidakpastian standar sistematik pengukuran B diberikan oleh rumus di bawah berikut. Dan lalu, gabungan ketidakpastian standar dalam X dikatakan sebagai kombinasi dari ketidakpastian standar sistematis dan ketidakpastian standar acak dalam X pada satu tingkat kepercayaan standar deviasi, yang di mana rumusnya adalah UX sama dengan BX kuadrat plus SX kuadrat dikali pangkat setengah. Lanjut. Lalu ada penyebaran ketidakpastian angka hasil. Perhatikan hasil dari R yang ditentukan melalui hubungan fungsional antara variabel bebas yang diukur oleh XI sama dengan 1 sampai 2. Nah, di sini ada L. L didefinisikan sebagai jumlah variabel independen yang terlibat dan setiap X memiliki ketidakpastian standar sistematis terkait B yang diberikan oleh ketidakpastian standar sistematis pengukuran yang ditentukan untuk variabel tersebut. Estimasi terbaik nilai sebenarnya atau R diberikan sebagai berikut. R aksen sama dengan R garis atas plus minus UR. Dan di mana nilai rata-ratanya adalah R garis atas sama dengan F dikalikan dengan X1, X2, sampai X hingga. Di mana ketidakpastian dalam hasil UR diberikan oleh rumus di bawah berikut. Lanjut. Propagasi ketidakpastian acak melalui variabel kehasil memberikan ketidakpastian standar acak dalam hasil sebagai berikut. Lalu, derajat kebebasan dalam ketidakpastian acak diperkirakan oleh Welch-Satterthwaite yang di mana rumusnya sebagai berikut. Lalu, ketidakpastian standar dalam hasil adalah BR sama dengan dalam kurung L sigma L sampai dengan I sama dengan 1 dalam kurung kembali theta I BXI tutup kurung pangkat 2 tutup kurung kembali pangkat setengah. Lanjut. Ketidakpastian standar gabungan dalam hasil dapat ditulis sebagai berikut, yaitu adalah UR tutup kurung buka kurung BR kuadrat plus SR kuadrat tutup kurung pangkat setengah. Ketika derajat kebebasan pada setiap variabel X tidak sama, maka rumus Welch-Satterthwaite digunakan untuk memperkirakan derajat kebebasan dalam hasil yang dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya yaitu adalah VR.
Lanjut untuk materi selanjutnya adalah koreksi untuk kesalahan terkait. Lanjut. Efek numerik dari kesalahan berkorelasi pada ketidakpastian bergantung pada hubungan fungsional antara variabel dan besaran kesalahan sistematis untuk yang berkorelasi. Perhatikan hasil R, yang dimana untuk mulai hubungan fungsional antara variabel bebas yang diukur, I sama dengan 1, 2, hingga L. L merupakan jumlah variabel bebas. Setiap X tunduk pada kesalahan sistematis unsur dengan ketidakpastian standar, BK, di mana K sama dengan 1, 2, hingga K, merujuk pada masing-masing elemen kesalahan. Ketika kesalahan berkorelasi dimasukkan, ketidakpastian standar sistematis dalam hasil diberikan sebagai berikut. Rumusnya adalah BR. Di mana indeks adalah penghitung yang sama dengan plus 1 dan dengan theta I sama dengan sigma R per sigma XI, X sama dengan X garis atas. Lanjut. Di sini ada contoh soal. Jadi diketahui sama dengan B1 sama dengan 0,20N. Yang kedua adalah B2 sama dengan 0,30N. Dan yang ketiga adalah asumsi kepastian pada mesin adalah 95%. Yang ditanya adalah tentukan besaran estimasi ketidakpastian di dalam. Nah, jawabannya adalah dengan persamaan B sama dengan B per 2, maka dapat tentukan bahwa B1 memiliki rumus B1 per 2 yang dihasilkan B1 per 2 lalu diisi dengan B1 yaitu adalah 0,20 dan menghasilkan hasil B1 kecil sama dengan 0,10 Newton. Lanjut dengan B2 dengan hasil yang sama. B2 sama dengan B besar 2 per 2, lalu B besar 2 diisi dengan 0,30, dan B kecil 2 menghasilkan 0,15N. Lanjut. Nah, dengan diketahui B1 dan B2, maka dapat diketahui nilai B dan B besar sebagai berikut. B sama dengan buka kurung B1 kuadrat plus B2 kuadrat tutup kurung pangkat setengah, yang menghasilkan B sama dengan 0,18 Newton. Lalu menghitung ketidakpastian sistematik dengan TV95 sama dengan 2. Maka B sama dengan 2 dikalikan dengan B1 kuadrat plus B2 kuadrat dipangkatkan dengan setengah. Lalu menghasilkan B yang menghasilkan 0,36 Newton. Lanjut. Untuk kesimpulan permasalahan ini, elemen non-error pada umumnya dikategorikan sebagai kesalahan data akuisisi. Apabila ketidakpastian data ditemukan dalam kalibrasi, kesalahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori calibration source error. Lanjut. Lanjut ke materi terakhir, yaitu adalah interval ketidakpastian sistematis tidak simetris. Lanjut. Ada situasi di mana kesalahan harus dibatasi pada satu sisi miring tentang nilai rata-rata M yang diukur sedemikian rupa, sehingga ketidakpastian sistematis lebih baik dijelaskan dengan interval non-simetris. Untuk mengembangkan kasus ini, kita asumsi bahwa batas kemungkinan kesalahan sistematis diketahui, seperti rata-rata dari kumpulan data terukur X. Pendekatan permodelan mengasumsi bahwa kesalahan simetris tentang beberapa nilai rata-rata dari distribusi kesalahan, tetapi asimetris tentang nilai rata-rata yang diukur. Jika kita modelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi normal, maka kita berasumsi bahwa batas yang ditentukan menggunakan BX hingga menggunakan B min X ke B plus min X mencakup 95% dari distribusi kesalahan. Kita bisa lihat grafik yang di bawah yang dituliskan dengan mean of error distribution. Lanjut. Distribusi kesalahan dan nilai rata-rata pengukuran sebagai berikut. Q sama dengan Q garis atas plus B plus min X ditambah dengan X garis atas dikurang dengan B min X, lalu dibagi 2 dan dikurangkan dengan X garis atas yang menghasilkan B kecil plus X B kecil plus minus X dikurangkan dengan B minus X. Ketidakpastian standar sistemasi memiliki label rata-rata Bx sama dengan X plus B plus X dikurangkan dengan X dikurang B min X lalu dibagi dengan 4 yang menghasilkan
X plus BX plus dikurangkan dengan X min BX min bagi 2. Untuk menyatakan nilai sebenarnya menggunakan ketidakpastian standar gabungan, menggunakan rumus UX sama dengan akar B kuadrat X plus X kuadrat X. Untuk budget kebebasan sendiri yang besar menggunakan rumus X aksen sama dengan X plus Q dikurangkan dengan TV PUX atau X plus Q plus TV PUX. Lanjut. Di sini ada contoh soal kembali ya. Dataset 4,5, polinomial fit itu adalah 4,9 dan asumsi kurva data fit yang Y sama dengan 1,04X plus 0,02. Yang ditanyakan adalah tentukan ketidakpastian pada kurva. Nah, jawabannya adalah berdasarkan persamaan Y sama dengan 1,04X plus 0,02 dan SYX sama dengan 0,16, besar nilai ketidakpastian akibat curve fit adalah sebagai berikut. SX1 sama dengan SYX dibagi dengan akar N, lalu terisi dengan 0,16 dibagi dengan akar 4,9, lalu menghasilkan 0,072 Newton. Dengan V sama dengan 3, maka T3,95 menghasilkan 3,18, sehingga T395 SX1 sama dengan 0,23 V. Lanjut. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.